Halo guys, ketemu lagi bareng kami di channel Uncle Luis, channel yang akan membahas info seputar traveling, mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai tempat nongkrong asyik. Ikuti perjalanan kami melalui channel YouTube dan Instagram biar tidak ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama Uncle Luis. Kali ini adalah episode spesial. Kita akan membahas mengenai perjalanan umroh yang kami lakukan pada tanggal 13 Januari 2024 kemarin bersama dengan konsorsium Himpu dan Cosima dan juga dari Travel Tour PT Tunas Rizky Semesta. Pada episode kali ini, di hari kedua perjalanan umroh, kita akan berkeliling ke kota Madinah. Adapun rangkaian kegiatan hari ini adalah yang pertama, berziarah ke Masjid Quba, yang kedua berkeliling di sekitar kota Madinah, yang ketiga kita akan singgah di kebun kurma bernama Araf Thaibah, dan yang terakhir selesai kegiatan kita akan kembali ke hotel untuk bersih-bersih, istirahat sejenak, dan selanjutnya beribadah sholat fardu di Masjid Nabawi. Untuk pertama, kita akan review kegiatan umroh kita berziarah ke Masjid Quba. Check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina fi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi unabil ulumi wal hikam, amma ba'd. Yang terhormat ahinal kiram Ustaz Jihad, yang insyaallah beliau akan menemani mulai dari kedatangan sampai kepulangan. Kita doakan semoga beliau senantiasa diberi kesehatan, diberi kekuatan, untuk senantiasa mendampingi jamaah umroh. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan beberapa kenikmatan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini insya Allah kita kegiatannya akan melaksanakan city tour di dalam kota Madinah. Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah perjalanan kali ini yang kita tuju yang pertama itu adalah Masjid Quba. Masjid Quba. Ada yang tahu Masjid Quba? Dari kemarin kita sampaikan Bapak Ibu bahwasanya perjalanan kita sekitar jam 8. Alhamdulillah jam 8 tepat kita sudah standby, sudah siap ready, bisa dijalankan. Ini adalah salah satu yang luar biasa. Biasanya itu mundur kadang 20 menit ya. Tapi kita di pagi hari ini jam 8 tepat kita sudah bergerak untuk menuju ke Masjid Quba. Kemarin kita sampaikan, sebelum kita naik bis, jamaah dianjurkan untuk mengambil air wudhu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Sehingga kalau kita sampai di Masjid Quba itu tidak ada jamaah yang belum ambil air wudhu atau batal, sehingga itu nanti akan memperlambat perjalanan kita ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci atau mengambil air wudhu di dalam rumahnya, summa ata, ada yang mengatakan summa kharaja ya. Kalau summa ata kemudian dia datang ke Masjid Quba, menuju ke Masjid Quba. Ada salah satu ulama mengatakan summa kharaja di Masjid Quba, kemudian dia keluar menuju Masjid Quba, fayusolli rakaataini, kemudian dia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, falahu ka'ajri umrotin, maka baginya akan mendapatkan pelaksana orang yang menunaikan ibadah umroh. Makanya nanti kalau kita sudah sampai di Masjid Quba, saya mohon nanti yang perempuan nanti bareng-bareng, jangan ada yang terpisah.
Ketika masuk masjid jangan lupa doa. Doa masuk masjid, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa alaika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana abwaaba rahmatika. Itu doanya. Ya. Makanya nanti ketika masuk di dalam masjid yang perempuan, nanti ketika sudah masuk di dalam masjid yang dianjurkan yang pertama adalah sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Yang kedua nanti sekalian melaksanakan sholat sunat duha. Ya, seharusnya kita sholat duha di Masjid Nabawi. Karena ada perubahan jadwal, karena tasreh kita insya Allah untuk masuk ke Rodo itu keluar di hari Senin. Makanya seharusnya kita sitting tour hari Senin, karena berbenturan dengan masuk ke Rodo, akhirnya kita alihkan dipindah di hari Minggu ini. Ya. Jadi nanti ketika masuk di dalam masjid, tolong jenengan nanti melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Yang pertama itu adalah sholat sunnah tahiyatul masjid, yang kedua sholat sunnah duha. Ini kita jalan tapi kok belum berdoa ya. Ya. Ayo, mari kita sebelum kita melanjutkan ya sejarah, tempat-tempat sejarah ya, nanti juga akan disampaikan Ustaz Jihad ya. Terlebih dahulu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi. Bener gak doanya? Bener gak doanya? Salah. Ya, manut-manut aja. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram, itu sejarah ketika Rasulullah diisrokan. Ya kan? Ada yang hafal doanya? Enggak. Subhanalladzi sakhara lana hadza wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma ij'al fi safarina hadza albirra wa taqwa wa minal amali ma tardo birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata wal mu'afata ad-daimata fid dini wad dunya wal akhirah wal fauza bil jannati wan najata minan nar birahmatika ya arhamar rahimin. Itu adalah salah satu doa perjalanan. Doa kita adalah Allahumma ij'al fi safarina ya Allah, jadikanlah perjalanan kami ini albirra, ketakwaan, kebaikan, wa taqwa, menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, matardo, dan apa yang kita kerjakan selalu senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Makanya saya sudah ngomong dari awal, perjalanan kita itu adalah perjalanan panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilaman atallaha biqalbin salim. Harus senantiasa kita menjaga hati dan pikiran kita, terutama untuk dunia ya, cinta terhadap dunia. Baik para bapak, para ibu yang saya hormati, ini tadi sudah lewat ya, ada yang namanya Masjid Ijabah. Masjid Ijabah itu adalah salah satu masjid ya. Kalau kita berada di Masjid Nabawi itu menaranya yang paling kelihatan, itu disebut dengan Masjid Ijabah. Lah Masjid Ijabah itu adalah salah satu masjid dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau itu berada di sana, kemudian melaksanakan sholat. Beliau itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta kepada Allah. Yang diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini 3 hal. Yang pertama adalah Rasulullah minta agar penduduk Madinah
itu senantiasa diberikan keberkahan, diberikan makanan yang melimpah. Ternyata sama Allah Subhanahu wa taala ini diijabahi, dikabulkan. Sehingga kalau ada orang datang ke Madinah tidak ada yang namanya kelaparan, apalagi tidak bisa minum dan makan. Tidak ada di sini. Semuanya insya Allah akan mendapatkan makan. Ini doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam minta doa yang kedua, yaitu minta agar kota Madinah ya, ini tidak terjadi kebanjiran. Jadi nggak ada kalau jenengan lihat di TikTok atau di YouTube, di berita kok di Madinah banjir, nggak ada sejarahnya. Tapi kalau di Mekah, di sekelilingnya itu kadang banjir. Tapi kalau di Madinah sampai sekarang insya Allah diamanilah, ini akan diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah doa yang ketiga, yaitu minta, ya Allah, saya minta agar penduduk dunia ini menjadikan umat dan wahidah, umat yang bersatu ya. Tapi sama Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak dikabulkan, tapi dimu'alakkan, digantungkan dengan amal perbuatan kita. Makanya kalau kok kita itu ingin menjadi satu ya, terutama negara Indonesia, itu di negara Arab saja yang dakwanya mengikut dakwanya Rasulullah tidak bisa, apalagi di negara yang notabene Rasulullah tidak pernah menginjak kakinya di negara Indonesia. Tapi amaliyahnya Rasulullah, orang-orang yang mahabbah cinta kepada Rasulullah itu orang-orang Indonesia ya, itu Masya Allah nomor 1. Makanya Indonesia dengan negara Tarim, dengan negara Yaman ini punya ikatan batin yang luar biasa, mempunyai sanad yang luar biasa, sehingga itu tidak bisa dipisahkan. Nah, ketika Rasulullah minta menjadi umat yang bersatu, ini juga terjadi perselisihan, kadang beda pendapat. Nah ini akhirnya apa? Dengan adanya seperti ini Rasulullah itu menangis karena beliau tidak bisa membayangkan. Kadang kita rindu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan umatnya, tidak hanya sekedar menjadikan umatnya, tapi agar kita itu bisa mengikuti fi'lan wa qaulan wa amalan, baik dari segi perbuatan, ucapan, amaliyahnya. Kita tidak hanya sekedar cinta kepada Rasulullah, tapi kita harus mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Sekarang itu di Indonesia itu banyak orang-orang yang mengikuti sholawat, cinta kepada Rasulullah, tapi ketika ingin datang yang bagian depan, kadang sholat maghrib, sholat isya-nya itu belakangan, kadang ketinggalan. Nah ini cinta tapi tidak mau mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah, apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Naik ke atas, sholatnya itu bagian atas, di sana agak panas. Setelah agak panas, maka sholatnya juga tidak terasa. Sedang sholat, maka kita dilewati sama orang-orang yang besar. Kadang-kadang ini, makanya kita harus senantiasa menggunakan waktu kita ketika kita berada di dalam Madinah untuk apa? Untuk senantiasa zikir, kemudian sholawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan apa? Semoga kita semua fisik, ruh dan jasadnya, ketika kita sudah meninggalkan urusan dunia, ketika kita semua sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berdoa, Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Artinya apa? Kita berdoa minta kepada Allah agar jasad dan ruh kita senantiasa bareng-bareng bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Jadi ada salah satu masjid ijabah. Sebelahnya masjid ijabah itu ada namanya masjid ketika sahabat Bilal bin Rabah. Itu ada
itu dekat dengan Masjid Nabawi. Bilal bin Rabah tahu ya sendiri ya, ketika adanya luar biasa sampai menggetarkan penduduk yang ada di dalam kota Madinah. Ini ada tabrakan beruntun ya. Kalau di Indonesia kalau ada tabrakan ya rame ya Pak ya, macet ya. Kalau di sini nggak macet. Kalau di sini nggak macet. Makanya kalau orang di sini itu kalau ada orang ya, kalau kita nyabrang itu nggak usah, sebetulnya nggak usah stop gini aja, nggak usah. Karena adat istiadat orang Arab itu, orang Arab kalau ada orang torik lewat ya, kalau dia mau lewat dia yang berhenti. Kalau di kita itu enggak, harus stop dulu. Kalau nggak nyetop berarti mobilnya jalan. Ini. Kalau di sini enggak, yang besar menghormati yang kecil. Kalau di kita enggak, kalau enggak pakai apa-apa ya sudah, jalan terus. Itulah Indonesia, sangat berbeda budaya. Ya, kalau di kita enggak, kalau enggak ngasih kode atau apa udah. Kalau kita ngasih kode aja kadang kita dimarahin. Itulah negara kita. Ya, makanya adat istiadat orang Indonesia dengan orang Arab Saudi sangat berbeda. Kalau di sini beristri 4, wah boleh, sangat dianjurkan di sini. Tapi kalau di Indonesia, boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Boleh nggak? Sebenarnya. Boleh. Nah itu yang belakang ketawa. Ya sawak kam saja. Orang itu aturan. Kamu saja? Iya. Wahid. Nah katanya, saya tanya. Katanya istrinya 1. Iyalah harus satu Ustaz. Iyalah saya itu. Saya pernah masalahnya tanya. Dia jawab ya sama kamu saja wahid. Al-an wahid. Hodan arba'a zawjah. Dulu itu saya 4. Saya tanya 5 aja. Al-an wahid katanya. Kenapa sekarang 1? Ada miskin. Saiki saya melarat. Katanya nggak punya uang. Ya, makanya kalau di Arab Saudi itu kalau mau beristri 4 enggak apa-apa, ben-ben aja orang sini. Nggak ada yang namanya berantem. Pengen tahu orang di Arab Saudi kalau nanti ya jenengan sholat di Mekah terutama, kalau ada yang di depan itu seorang laki-laki, kemudian nanti di belakangnya 1, 2, 3 perempuan, itu kulluhum zauja. Ini kadang 3-nya ini istrinya, istri pertama, kedua, ketiga. Pernah saya tanya yang punya istri 4, yang satunya ditinggal di rumah untuk menjaga anak-anak. Jadi gantian. Ini bayangkan. Tapi kalau di kita nggak boleh, nggak mau. Orang saya tanya sama itu saya mau nambah lagi, katanya boleh. Tapi dengan syarat 1 katanya. Nah ini syaratnya ini yang saya nggak kuat. Nah, 1 aja kadang Repot. Jadi nggak sama adat istiadat orang Indonesia dengan orang Saudi. Ini kan. Makanya kalau orang Indonesia itu masya Allah ya. Saya pernah ketika masuk di kampus Tribakti Kota Kediri itu saya tanya dengan para mahasiswa, ya kan, tentang poligami. Banyak yang menolak. Dasar Al-Qur'annya faqihum maqal balakum minan nisa'i masna wa thulatha ruba', banyak yang menolak. Ya, makanya jangan sampai budaya istri 4 dibawa ke negara Indonesia. Jangan ya. Iyalah. Terutama bapak-bapaknya ini. Nah ini Ustaz Taufik ini cerita kalau kaya kita istrinya 4 ya. Nanti cerita sama istrinya nggak ikut, terutama itu Mbak Suherman ini. Ini ya. Ini yang kayak gini nggak usah dibawa pulang. Ya, ini cuma untuk tahu bagaimana budaya rasa. Baik Bapak Ibu. Nah ini Masjid Quba itu adalah salah satu masjid pertama kali didirikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innahu masjidun usisa ala taqwa. Masjid Quba itu adalah masjid yang didirikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di negara Indonesia tidak. Begitu. Sekarang itu di negara kita banyak masjid yang dibangun bermegah-megahan, tapi pengurusnya antara satu dengan yang lainnya itu clash. Kadang terjadi perbedaan, kadang perselisihan, apalagi urusan masalah keuangan. Ini di negara Indonesia. Tidak hanya di Pekalongan semuanya. Karena saya kalau di Pekalongan ini masjid sana, desa sana, atau kecamatan mana datang ke rumah pengen konsultasi tentang itu. Sama semuanya. Lain. Karena apa? Dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan Masjid Quba itu juga sama.
ada perlawanan dari orang-orang kafir Quraisy. Di sana didirikan sebuah masjid disebut dengan namanya Masjid Dirar. Nah, Masjid Dirar ini adalah masjid perlawanan untuk melawan Masjid Kuba. Jadi dirikannya tujuannya adalah untuk bertakwa kepada Allah, tapi kalau Masjid Dirar tidak, untuk merusak keimanan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam surat At-Taubah di sana dikatakan wala takum fihi la masjidun usisa ala taqwa. Ini turunnya ayat wala takum fihi abadan itu turunnya di Masjid. Makanya Quran itu diturunkan di dalam 2 kota. Kalau nggak di Mekah ya di Madinah. Semua tempat-tempat yang kita kunjungi ini semua ada di dalam Al-Quran. Bagaimana cara kita untuk menghayati Quran yang telah dimujizatkan oleh Allah kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, ini diturunkan oleh Allah baik di kota Mekah maupun Madinah. Makanya Al-Quran itu ada 2 surat. Kalau turunnya agak Makkiyah ya Madaniyah. Ada 2, Makkiyah dan Madaniyah. Kalau Makkiyah itu berarti diturunkan di kota Makkah, kalau Madaniyah diturunkan di kota Madinah. Ciri-ciri surat yang telah diturunkan di kota Mekah, surat itu pendek. Suratnya pendek. Kalau yang Makkiyah suratnya panjang. Karena apa? Peradaban, ya, peradaban dinamika kehidupan manusia itu ada berada di dalam kota Mekah, di dalam kota Madinah. Mulai dari hablum minallah, hablum minannas, semua ada di kota Madinah, terutama untuk mengatur bagaimana kehidupan manusia, bagaimana cara untuk membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tadi dalam sholat subuh tadi kan dibacakan suratnya ya, ada yang ingat? Wa min ayatihi ada khalaqalakum min anfusikum azwajan taskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tadi dibaca. Bayangkan, itu luar biasa. Apalagi nanti kalau kita yang membaca itu surat As-Sudais, Masya Allah. Imam As-Sudais itu kalau baca itu benar-benar menusuk di hati. Karena bacaannya itu kalau kita artikan luar biasa guys. Termasuk tadi kita sholat subuh, bamin ayat itu adalah salah satu tanda-tanda daripada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagian dari bagaimana untuk membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Bagaimana keluarga ini bisa menjadikan baiti jannatil ummahku adalah surga. Makanya kita dari awal bahwasanya perjalanan umroh pada tanggal 13 ini yang terdiri dari 5 travel ya, ini saya tidak membeda-bedakan, semuanya sama. Kita sudah menjadi sebuah keluarga dari Pak Travel, Pakto, kemudian ada yang dari Yasinta, kemudian yang 2 dari mana lagi? Semua Buluhum, semuanya itu adalah keluarga. Bagi saya ini adalah keluarga yang insya Allah kita nanti setelah pulang sampai ke negara Indonesia tetap kita akan menjalani untuk silaturahmi. Komunikasi tetap berlanjut. Kalau mau ke Pekalongan, kemudian mau ke Bekasi, ke Bogor, ya, atau mau ke Pemalang, ke Guji, silakan ya, kontak. Di situ ada nomornya teman-teman. Kalau nanti tidak mau ke Guji, nanti ada Pak Haji. Silakan mampir. Kalau mau beli batik, silakan mampir ke tempat saya. Ya, nanti bisa nginep bisa. Ya. Nah ini adalah salah satu kota Madinah. Kota Madinah ini adalah salah satu kota yang luar biasa. Ini kita karena hotel kita itu pakainya itu muter-muter ini. Ini sebentar lagi kita nyampe. Ya. Nah, Masjid Kuba itu adalah salah satu masjid. Ini tanah yang diwakafkan oleh seorang janda perempuan yang kaya, namanya Ummu Salamah. Ini bayangkan, mewakafkan tanah itu digunakan untuk apa? Untuk masjid. Ya ini Bapak Ibu sebelah kanan kita, ini masjid. Ya, Masjid Kuba itu banyak burungnya dan lain sebagainya. Ya, nanti kita turun di sana. Saya himbau nanti setelah turun kalau ada yang bantal silakan ambil air wudhu dulu. Ya, setelah nanti ambil air wudhu, baru nanti kita sholat 2 rakaat di dalam masjid. Dengan harapan semoga apa yang kita kerjakan
kita laksanakan bukan kok kita berharap sebuah pahala, tidak, tapi kita semata-mata apa yang kita jalankan itu adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mencari ya apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti kalau kita masuk ke masjid, tolong Bapak Ibu, di sini banyak orang-orang yang jualan dan menggiurkan, harganya lebih murah. Tapi ingat, kita beribadah dulu. Setelah nanti beribadah, kita nanti ada meeting point yang telah ditentukan oleh Ustaz Jihad. Nanti setelah sholat kita kumpul di sini, ya. Baru nanti kita kumpul, setelah kumpul kita beribadah. Ya. Setelah nanti kita putus yang di jalan, kalau ada yang nawarin coklat, kira-kira agak murah, silakan, kalau mau beli saja. Tapi yang jelas kalau di sini lebih murah, ya, daripada yang ada di pertokoan sekitar Masjid Nabawi. Kalau di sana mahal. Saya barusan pagi-pagi ada jamaah sebenarnya hilang. Enggak hilang, ketinggalan. Ketinggalan di masjid. Oh, untuk pagi hari. Coba kalau siang panas. Akhirnya kita tadi beli, sambil nanya ada air zam-zam. Saya tanya, ya kamsyair ada? Ini air zam-zam ada kardusnya berapa? Katanya salah sih 30 real. Salah sih real. Mahal. Biasanya itu kalau kita belinya di Bin Daud itu cuman Asyurata real, 10 real. Kalau di Indonesia berapa? Berapa? Apa yang mana nih? 240 Ibu. 400. Kalau yang 400.000 ya? 400. Sekarang 400.000. Kalau musim haji 500, 450. Oke guys, kita sekarang sudah sampai di Masjid Quba. Seperti yang Ustadz Taufik infokan, di sini kita akan melakukan ibadah sholat sunat tahiyatul masjid, dilanjutkan dengan sholat duha, dan yang terakhir dengan sholat hajat yang ditutup dengan doa hajat dari masing-masing jamaah. Ayah kok ikut sini? Itu belakang dia. Oh, Kan bareng-bareng dulu. Dia nanti kita sampai ke meeting point dulu. Kita lihat nanti meetingnya gimana, dan nanti kita Mari, oke. Tahan dulu bapak-bapaknya, silakan. Insya Allah kita akan masuk melalui pintu yang di sebelah sana dengan Ustaz Taufik ya bapak-bapak ya. Nanti jenengan tinggal nanti diarahkan oleh Ustaz Taufik mungkin menuju ke depan ke mihrab ataupun di bawah kubahnya. Dan insya Allah setelah nanti melaksanakan sholat, saya harap kita akan titik kumpulnya di sini saja. Oke. Karena kalau misalkan di depan pintu seringkali akan diusir dan juga posisi ibu-ibu juga susah untuk datang ke depan pintu yang laki-laki. Oke?
Jadi saya harap silakan bapak-bapaknya manfaatkan waktunya untuk sholat tahiyatul masjid, dilanjutkan sholat duha dan sholat hajat dan sebagainya. Dan insya Allah saat ini waktu adalah jam 8.36. Jadi saya harap jam 9 pas sudah berkumpul di sini lagi. Oke? Oke. Jadi kalau bisa jam 9 malah kita sudah bergerak menuju ke bis. Insya Allah bisa dipahami? Oke. Silakan. Kalau batal tetap untuk yang ibu, untuk yang bapak-bapak tetap masuk ke dalam masjid, tapi nanti keluarnya dari pintu masjid yang sana langsung menuju toilet. Karena yang paling mudah ke sana kalau yang laki-laki. Oke? Kalau yang perempuan? Sabar dulu. Ini bapak ya. Mari. Ya. Ayo. Pulang ya. Wah. Di atas. Itu tuh. Ini yang batal tidak aja. Batal diri sama siapa? Gitu. Ada yang batal. Sudah. Kita sudah selesai menjalankan ibadah di Masjid Quba. Tadi sempat jemaah pria berfoto di dalam masjid. Nah, sekarang waktunya berkumpul di titik checkpoint untuk selanjutnya kembali ke dalam bis bersama dengan jamaah lainnya. Ini nih. Biar nggak panas dulu. Reza. Aduh. Ini burung dara ya? Iya. Telepon kakak. Telepon kakak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini keseluruhan jamaah keberangkatan 13 Januari telah sampai di Masjid Quba untuk melaksanakan keutamaan sholat di dalam Masjid Quba. Yang insya Allah mudah-mudahan doanya selalu diijabah dan utamanya diberikan kelancaran dan kemudahan dalam ibadahnya. Alhamdulillah. Setelah kita kembali ke bis, selanjutnya kita akan berkeliling ke kota Madinah dan sekitarnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ustadz Jihad. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapakku, ibuku, alhamdulillah. Nikmat atau tidak? Bapak-bapaknya udah, ibu-ibunya ditungguin karena memang ibu-ibunya tidak boleh keluar.
Jadi akhirnya dibuangnya pintu yang lama. Maka dari itu Bapak sekalian, inilah keutamaan alasan dasarnya kenapa saya bilang kalau berangkat usahakan jam 7:30. Kalau sudah seperti tadi, qadarullah ibu-ibunya ngantri masuk ke Kuba pun harus antri. Tapi qadarullah pas pintunya kebuka, antriannya masuk, ibu-ibu ikut masuk. Nah, jadi saya harapkan untuk selanjutnya setiap kegiatan ketika diinformasikan tepat waktu, mohon tepat waktu. Karena kalau misalkan posisinya tidak tepat waktu, yang merugi diri sendiri. Tapi kalau misalkan kita bisa tepat waktu dan kemudian ada waktu lebih, masih kita bisa gunakan untuk beristirahat atau memanfaatkan waktu yang lainnya. Dan insya Allah Bapak Ibu jamaah sekalian, Diyufullah Rahman, tamu-tamu Allah dimuliakan, saat ini kita sudah selesai melaksanakan salah satu keutamaan di Masjid Quba. Insya Allah hari ini kegiatannya adalah City Tour Kota Madinah yang kita rubah schedule-nya atau jadwalnya harusnya besok menjadi hari ini. Karena memang permasalahannya adalah esok itu adalah ziarah raudhah ibu-ibu. Nah kalau sudah ziarah raudhah ibu-ibu ini nggak bisa diganggu-gugat. Ya, hukumnya fardhu ain, tim itu harus mengutamakan ibu-ibu. Karena apa? Kalau ibu-ibu ini biasanya riweuh karena antriannya panjang. Dan saya harap ibu-ibu besok ketika saya mengucapkan jam 9.30 ataupun jam 9 ataupun jam 9.30 ataupun jam 8, apapun jam yang sudah saya infokan, mohon tepat waktu. Kalau tadi pertama kegiatan terapi shock masih boleh ditunggu. Tapi kalau besok ke raudhah telat 2 orang akan saya tinggal. Kenapa? Jangan sampai izin permitnya expired. Kalau expired akhirnya keseluruhan ibu-ibu malah nggak bisa masuk. Lebih baik 2 orang ketinggalan daripada keseluruhan tidak bisa masuk. Bapak-bapak juga sama. Insya Allah nanti sore kita akan menuju ke raudhah. Tapi qadarullah waktunya ini adalah waktunya terbenamnya matahari. Gak usah kita dalam artian wah terus kita mau sholat apa dan sebagainya. Gak usah panik, gak usah bingung. Tapi kita manfaatkan saja, insya Allah nanti pada saat kita masuk raudhah, kalau memang tidak memungkinkan untuk sholat ya kita berdoa hajat. Minimal kita sujud hajat. Dan kemudian bapak-bapak jam berapa sih Mas Jihad? Bapak-bapak itu nanti insya Allah pukulnya adalah jam 5 pas. Itu sudah harus kumpul di pintu gerbang nomor 21, pintu masjid nomor 21, dalam kondisi sudah bersuci dan berwudu. Dan saya harap menggunakan pakaian terbaik belum tentu artiannya baru, tapi terbaik ini artiannya adalah pakaian yang suci dan santun. Karena apa? Kita hendak melaksanakan City Tour raudhah, maaf, kita akan berziarah raudhah. Jadi tujuannya adalah ke raudhah, taman surga yang antara dari rumah Rasulullah dengan mimbar yang berada di Masjid Nabawi. Dan utamanya kita juga akan mendekatkan diri kita kepada makam baginda Rasulullah SAW. Insya Allah clear. Jadi habis duhur nanti ini kita mengutamakan mengambil keutamaan sholat duhurnya ini di Masjid Nabawi. Sekarang coba saya tanya, pengen zuhur di Masjid Nabawi apa di luar nih? Kompak dulu dong. Oh clear. Berarti nanti kalau misalkan ada belanja-belanja lagi, kalau misalkan ditanyain, ayo ibu-ibu jangan pura-pura nggak kenal, ya. Insya Allah kalau untuk belanja-belanjaan, kalau memang posisinya mau mencari oleh-oleh banyak dan murah, insya Allah saya siap mengantarkan untuk menuju ke pasar murah Kak Kia di Mekah. Yang penting ibu-ibunya mau bayar taksi. Biasanya sih kalau keseluruhan ini ikut, ya paling seorangnya cuma 20 real PP. Tapi kalau misalkan yang ikut cuma 10 orang, 20 orang, maka menjadi tanggung jawab taksinya habis berapa, ya dipotong orang-orang itu. Paham nggak? Nah, insya Allah nanti di sana bagi saya malah lebih murah. Karena apa? Di situ parfum yang di sini jual katanya 100.000 cuma dapat 6 biji, di sana 30 real dapat 35 biji. Kualitasnya lebih bagus. Sajadah di sana selusin cuma 80 real. Itu yang kualitasnya sudah yang Mesir. Bagus. Apalagi sajadah yang tadi bilang 10 real. Di sana malah harganya cuma berapa? 100.000 dapat 3. Bayangkan. Makanya pasaran saya ketika beribadah jangan dicampurkan dengan belanja. Tapi alhamdulillah semuanya tadi itu tidak ada yang belanja. Nanti juga di kebun kurma dikasih waktu. Jangan sampai nanti di kebun kurma itu pas dibilangin, ayo bapak ibu sekalian kita mau ngejar duhur, kemudian pura-pura nggak kenal. Pahit. Sering kali seperti itu ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Bapak-bapaknya lagi ngudut di kasir suruh diem aja. Ibu-ibunya ngambil keranjang, masukin. Tahu-tahu kalau udah waktu bayar, bapak-bapak. Kemudian waktu packing, bapak-bapak kopernya cuma 10 kilo, tahu-tahu jadi 28 kilo.
Ya begitulah, namanya juga kita sedang keluar negeri ataupun kita sedang safar. Selalu orang-orang Indonesia ini memang adatnya itu adalah membawa oleh-oleh buah tanah. Tapi insya Allah tujuan oleh-oleh ini adalah untuk apa Bapak Ibu sekalian? Untuk bagi-bagi rezeki. Tujuannya adalah itu. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian di Hulu Rahman, tamu-tamu Allah yang dimuliakan, insya Allah kita sudah melaksanakan keutamaan di Masjid Quba. Karena kemungkinan ini nanti malam itu adalah harinya kosong. Ini juga masih banyak yang seger-seger, alhamdulillah ya, yang sepuh-sepuh nggak banyak malahan bagi saya. Sekarang saya tanya, kira-kira kalau nanti malam, ini saya bilang nanti malam nih, habis makan malam, ada yang pengen ke Masjid Quba lagi nggak? Ada city tour terbaru di Madinah, itu namanya adalah Wajhat Al-Quba. Itu jalan menuju Quba yang bisa ditempuh dengan mobil golf, bayar 10 real, atau dia jalan kaki sekitaran 3,8 kilo. Naik mobil. Silahkan dikondisikan, kalau misalkan mau naik mobil golf, insya Allah saya akan mampu untuk menemani. Syaratnya cuma satu, setelah sholat isya ya, karena memang sudah tidak ada kegiatan nanti malam kan. Setelah sholat isya, yang saya harap ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah sekalian, setelah sholat isya itu makan dulu boleh dan lain sebagainya, tapi saya harap jam 8.30 sudah harus bergerak. Tujuannya apa? Kalau bisa dari hotel sudah punya wudhu. Dan kemudian kita menuju ke Quba malam hari. Nanti kalau ditanya sholatnya apa? Sholatnya tetap sholat sunnah. Mau dilanjutkan diakhiri dengan witir dan sebagainya, silahkan, tidak ada masalah. Yang penting kita cuma mengambil sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Ini karena posisinya seringkali setiap saya bawa jamaah gara-gara TikToker, gara-gara YouTuber viral-viral ya, daripada saya diem-diem aja, lebih baik saya informasikan dari sekarang agar Bapak Ibu jamaah sekalian tidak berangkat sendiri. Kalau berangkat sendiri risikonya nanti akan membahayakan diri maupun dan sebagainya. Jadi lebih baik saya informasikan dari sekarang yang mau saja, jadi nggak wajib, karena ini adalah kegiatan opsional. Clear Bapak Ibu? Belanja udah, ke Quba udah. Apa? Maksudnya informasinya. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian, qadarullah saat ini hari ini kita merubah jadwal kita juga ya. Dimana posisinya biasanya kalau dari Masjid Quba itu kita ke kebun kurma, tapi sekarang kita rubah. Karena alhamdulillah sekarang Mas Zaya kebun kurmanya berpindah dia. Dari yang dulunya di Ahmad, Dir Usman, kita pindah menuju ke Arif Taibah. Tempatnya memang lebih bersih, dan kemudian nanti di sana juga mungkin kalau misalkan kita nggak ketelatan, nanti mungkin ada yang pengen cicip-cicip bakso, silahkan ya, atau mau belanja dan sebagainya, silahkan. Tapi keutamaan Bapak sekalian ala isyarah yang dihadap ayam ala tul ajamin itu ala tul kita untuk kita ala isyarah ya sah bala. Ayo ahsan kita mulai mohon ahsan. Bapak Ibu jamaah sekalian bisa dilihat, alhamdulillah saat ini kita sudah sampai di sebuah masjid atau disebutnya adalah Masjid Jami' Khandaq. Kalau boleh saya menjelaskan, mohon diperhatikan, di sini ada beberapa sekali bangunan kotak-kotak. Ini sebenarnya adalah masjid. Makanya disebutnya adalah Sab'ah Masajid. Dan dilihat sebelah kiri depan Bapak Ibu jamaah sekalian, ada orang di atas itu, ya. Di kaki bukit itu namanya adalah Masjid Fat. Masjid Fat ini dulunya adalah pos penjagaan dan utamanya tempat di mana Rasulullah berdoa pada saat terjadi peperangan Khandaq. Makanya disebutnya juga sebagai Masjid Kemenangan. Artinya dari Fat adalah kemenangan. Kemudian di bawahnya itu ada namanya Masjid Salman Al-Farisi. Kemudian yang sedang dipagari ini dulunya adalah pos penjagaan dari Sayyidina Abu Bakar. Makanya disebutnya Masjidnya Sayyidina Abu Bakar. Sebelah kanan besar itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Di atas itu adalah Ali bin Abi Thalib, dan di bawah itu adalah Sa'ad bin Mu'az. Dan intinya adalah Bapak sekalian, saat ini kita sudah berada tepat di wilayah yang dulunya tempat terjadinya peperangan Khandaq atau perang parit. Perang parit ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah seperti layaknya irigasi. Khandaq, parit, irigasi ini adalah pencetusnya adalah Sayyidina Salman Al-Farisi. Jadi ceritanya seperti ini Bapak sekalian. Ketika terjadinya peperangan Khandaq ini, hendak terjadinya peperangan Khandaq, bisa dilihat ya. Sebelah kiri kita Masjid Fat. Dilihat. Sebelah kiri kita Masjid Fat. Kemudian yang sebelah kiri kita yang kecil ini Salman Al-Farisi. Kemudian di sebelah kanan kita di dalam pagar ini dulunya adalah pos penjagaan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Mohon maaf, Sayyidina Abu Bakar ini. Ini bekasnya kan ada di bekas pondasi ini. Oke. Kemudian depan lagi ini adalah Umar bin Khattab. Kemudian di atas itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian yang di bawah, banyak orang-orang di bawah itu pagar warna hitam.
ya sebelah kiri nanti kita, itu adalah masjid dari Sa'ad ibn Mu'az. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui sekalian, pada saat terjadinya peperangan Khandaq, yang disebutkan sebagai masjid ini dulunya adalah sebagai pos penjagaan atau pos dalam peperangan Khandaq. Dan perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwasanya pada saat terjadinya peperangan Khandaq ini, Khandaq atau paritnya itu berada di jalan raya ini Bapak Ibu sekalian, diceritakan. Nah, di mana kondisinya pada saat terjadinya peperangan Khandaq ini, pada saat hendak terjadinya peperangan, Baginda Rasulullah SAW mendapatkan nasihat atau dalam artian ide untuk dibangunnya sebuah parit peperangan. Pada saat peperangan ini banyak sekali yang tidak setuju. Ada yang menyatakan harusnya kita memperkuat kavaleri, pasukan, perisai dan lain sebagainya. Mengapa kita harus membuat Khandaq? Jadi ide ini sempat ditolak sebenarnya. Tapi balik lagi karena memang posisinya, ya, semua umatnya Baginda Rasulullah SAW ini tidak ada yang menentang, maka mengikuti arahan dari Baginda Rasul. Jadi ide yang dicetuskan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi ini diterima oleh Baginda Rasulullah, dan pada saat itu Baginda Rasulullah sendiri yang membangun parit bersama para sahabat dan juga para umat. Nah, tapi poinnya Bapak Ibu jamaah sekalian, pada saat terjadinya peperangan Khandaq ini ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu menjadikan poin, karena kalau misalkan dijelaskan sekarang tuh gak bakalan selesai-selesai. Sampai pulang di hotel kemungkinan juga nggak selesai, padahal titik-titiknya banyak. Nah, intinya pada saat peperangan Khandaq ini terjadi, umat muslim mendapatkan kemenangan telak karena atas apa? Ide dari Pak Farid ini, dari Salman Al-Farisi, yang dimana pada saat terjadi peperangan banyak orang kaum kafir Quraisy yang sebenarnya sudah kalah, tapi mereka memang orang-orang ngeyel ya. Nah, pada saat mereka menggempur kota Madinah, akhirnya masuk kepada parit dengan mudah untuk dikalahkan. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui sekalian, ini adalah salah satu bisa dibilang pesan pada saat terjadi peperangan Khandaq adalah ketika pembangunan Khandaq ini seluruh umat dalam kondisi kelaparan. Karena persediaan barang makanan dan asupan gizinya itu sangat tipis. Nah, maka pada saat terjadinya peperangan Khandaq ini perlu Bapak Ibu ketahui, pada saat terjadinya peperangan Khandaq ini Rasulullah diceritakan para sahabat ini hendak mengganjal perutnya dengan batu. Untuk apa? Untuk menahan lasalah. Tapi qadarullah ternyata Baginda Rasulullah lebih awal mengganjal perutnya. Nah, pesannya di sini adalah jadilah pemimpin layaknya Baginda Rasulullah. Mungkin kita sebagai manusia tidak bisa 100%. Tapi contohlah Baginda Rasulullah ketika apa? Ketika membangun parit tidak pernah menyuruh, tapi memberikan contoh. Kemudian kelaparan, yang lainnya baru rasa lapar, Baginda Rasulullah sudah menahan perutnya dengan beberapa lapis. Oke, bentar saya potong dulu. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian di Rahman, tamu-tamu Allah yang dimuliakan, di depan kita adalah Masjid Qiblatin. Jadi ceritanya, kalau saya boleh potong ya, agak ditahan dulu aja Khandaqnya. Dan ini sekarang kita sudah sampai di Qiblatin. Dan ini adalah Masjid Qiblatin. Yang kalau boleh saya menjelaskan, dulu ini banyak perumahan Bapak Ibu sekalian. Karena banyak sekali berziarah, akhirnya rumah-rumahnya dihancurkan, hendak dijadikan parkiran bis. Makanya yang umrohnya sebelum pandemi pasti heran sekarang. Semua perubahan, semua banyak sekali perbaikan. Dan di mana saat ini di atas kita ini juga musolahnya dari Qiblatin. Ini pelebarannya. Nah, dan perlu Bapak Ibu ketahui sekalian, Masjid Qiblatin ini adalah tempat di mana terjadinya perpindahan kiblat. Di mana tahunnya terjadinya dari tahun 2 Hijriah, di bulannya di Rajab, di harinya di hari Senin, waktunya adalah sholat zuhur. Rasulullah mendapatkan wahyu dari Malaikat Jibril melalui Malaikat Jibril dari Allah Azza wa Jalla, yang dimana Bapak Ibu sekalian mungkin bisa melihatnya dalam surat sapi betina. Apa sapi betina? Alba. Insya Allah kalau saya tidak salah ayatnya adalah ayat 144. Dimana kalau boleh saya menyebutkan tafsirannya seperti ini. Ya Muhammad, seringkali aku melihat engkau menengadah. Apa menengadah Bapak Ibu? Menengadah itu adalah pandangannya agak ke atas. Maka pindahkanlah arah kiblatmu dengan kiblat yang kau senangi. Jadi sesungguhnya umat Taurat dan Injil ini tahu perpindahan kiblat ini atas dasar keputusan dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi Bapak Ibu sekalian, perpindahan kiblat ini perlu Bapak Ibu ketahui sekalian bahwasanya atas dasar perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kiblat pertama kita adalah di Baitul Maqdis. Tapi pada saat zaman dahulu diceritakan bahwasanya Rasulullah ini seringkali dihardik, dicemooh, digunjing. Apa? Ada yang tahu mungkin? Karena pada saat kiblat baginda Rasulullah dan para umatnya dan umat muslim keseluruhan menuju ke Baitul Maqdis, orang-orang Yahudi ini menghina baginda Rasulullah. Yang dimana menyatakan bahwasanya, ya Muhammad, kau mengucapkan Tuhanmu hanya satu, tapi mengapa arah kiblatmu sama dengan kami orang Yahudi? Inilah yang membuat dimana Rasulullah ini hatinya gundah gulana. Makanya sholatnya selalu dalam artian agak menengadah, pandangannya agak ke atas. Dan akhirnya Rasulullah diperintahkan oleh Allah memindahkan kiblatnya dari Baitul Maqdis menuju ke Baitullah di kota Makkah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini juga akan berlanjut terkait dengan peristiwa Masjid Nabawi dan juga peristiwa Masjid Quba. Sekarang saya tanya, Masjid Kiblatin dengan Quba, duluan mana yang dibangun? Kuba. Masjid Quba sama Masjid Kiblatin, duluan mana dibangun? Nah, sesungguhnya dasar pertama pembangunan masjid adalah Masjid Quba. Karena Kiblatin ini bukan masjid, melainkan rumahnya dari salah satu sahabat dari kaum Bani Salamah, yang dimana Rasulullah itu numpang sholat zuhur berjamaah. Yang kemudian Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah pada saat pelaksanaan sholat zuhur di rokaat antara rokaat kedua. Makanya setiap tempat yang ada di Arab Saudi, di kota Madinah, di kota Mekah, setiap tempat yang bersejarah selalu dimonumenkan sebagai masjid. Makanya disebutnya tadi adalah Masjid Kiblat. Dilihat dulu sebelah kiri ada menara masjid, kelihatan nggak tuh? Sebelah kiri ujung tuh ada menara masjid yang tinggi tuh, kelihatan nggak? Itu insya Allah adalah masjid yang dekat dengan salah satu sumur yang termulia. Kok bilangnya termulia Mas? Iya, karena sumur ini dimerdekakan untuk kepentingan penduduk kota Madinah. Yaitu adalah Bir Usman. Jadi di sana itu adalah wilayah perkampungan yang dekat sekali dengan sumurnya Sayyidina Utsman bin. Jadi ketika terjadinya Rasulullah hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, ada awal ahsan. Jadi akhir ada Jadi ketika Rasulullah datang dari kota Mekah menuju ke kota Yathrib, kota ini penuh dengan orang-orang Yahudi. Nah, orang Yahudi ini yang menguasai, salah satunya ada yang menguasai sumur tersebut. Dalam kondisi kota Madinah kekurangan air, akhirnya Rasulullah ini memerintahkan untuk membebaskan salah satu sumur untuk disedekahkan. Tapi pada saat Sayyidina Utsman bin Affan hendak membeli sumur ini, ada negosiasi yang sangat pelik. Orang Yahudi nggak mau melepaskan. Jadi cerdiknya Sayyidina Utsman adalah menawarkan, bagaimana kalau misalkan saya beli 1 hari untukku, 1 hari untukku. Orang Yahudi yang tamak berpikir, wah, aku masih tetap bisa menguasai meskipun telah dibeli oleh Sayyidina Utsman. Akhirnya dibelilah. Jadi ini bukan menipu ya, tapi jelas. Jual belinya akadnya jelas. Tapi pada saat setelah dibelinya oleh Sayyidina Utsman, qadarullah, karena memang orang Yahudi ini sangat tamak ya, dan memang posisinya kalau jual air juga mahal. Ketika harinya Sayyidina Utsman lilahkan airnya, disedekahkan ke seluruh penduduk kota Madinah. Malah disempat diinformasikan bahwasanya untuk apa? Untuk mengisi semua bejana-bejana ataupun penampungan air di rumahnya. Ketika harinya Sayyidina Utsman berakhir, datanglah harinya Sayyidina, dalam artian datangnya hari pemilikan orang Yahudi. Bukan orang Quraisy ya, orang Yahudi. Banyak sekali orang-orang yang tidak memerlukan air. Karena apa? Penampungan air di rumahnya sudah cukup. Nah, akhirnya orang Yahudi ini berpikir, merugi.
Gelisah hatinya, kenapa tidak ada orang yang beli air? Hingga lambat laun akhirnya dia tahu bahwasanya ketika harinya Sayyidina Utsman, air tersebut ternyata diambil sebanyak-banyak mungkin untuk mengisi penampungan air penduduk kota Dan akhirnya Bapak sekalian, orang Yahudi ini tidak terima, menyatakan Sayyidina Utsman ini penipu dan sebagainya. Tapi faktanya sudah jelas, akta jual belinya. Dan akhirnya Sayyidina Utsman menawarkan untuk keseluruhan sumurnya dibeli. Dan akhirnya keseluruhan sumurnya dibeli. Dan subhanallah, yang saya ketahui, utamanya terakhir saya ke sana itu adalah tahun 2019 awal. Dulu masih ada kebunnya, ya, karena dulu ada kebun kurma juga di situ, Mas Zaya juga di situ dulu. Perlu Bapak Ibu ketahui, sumurnya sampai sekarang hingga hari ini mengalir airnya masih deras. Subhanallah, ini tanda bukti kebesaran dari Allah Azza wa Jalla. Paham ya? Nah, itu sumur Bi'r Utsman. Ada lagi Bi'r Ghars. Bi'r Ghars ini adalah tempat yang dimana dekat dengan Masjid Quba. Rasulullah itu pernah meminum air ini, dan kemudian Rasulullah mewasiatkan kepada ahli warisnya agar nanti ketika Rasulullah meninggal, Rasulullah hendaknya, inginnya beliau dimandikan dengan sumur ini. Bi'r Ghars dulu hancur, sumurnya tuh nggak kelihatan rupanya. Sekarang diperbaiki lagi. Jadi pemerintah Arab Saudi sekarang memperbaiki dan merenovasi keseluruhan tempat yang memiliki sejarah Islam. Salah satunya adalah sumur Bi'r Utsman. Dia sedang memperbaiki kiblatin. Nanti dari kiblatin menuju ke Bi'r Utsman itu nanti akan ada jalan setapak. Jadi semua sedang dibangun. Tapi baru yang selesai baru Quba. Yang menyusul nanti Uhud. Jadi nanti dari hotel kita itu, dari pintu 21 menuju ke Uhud, nanti itu akan ada jalan khusus. Nanti Bapak Ibu bisa melihat langsung. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau saya boleh menceritakan tadi, melanjutkan dalam artian perjalanan Khandaq ini, ya, peperangan Khandaq ini, yang dimana pada saat itu Rasulullah lapar, perutnya sudah diganjal. Sebenarnya umatnya ini sudah pengen ganjal perut. Jadi pesannya yang saya ceritakan atau saya boleh petikkan kepada Bapak Ibu sekalian, jadilah pemimpin layaknya baginda Rasulullah. Ketika hendak melakukan sesuatu, jangan cuma bisa nyuruh, tapi kalau bisa mencontoh. Ketika menyatakan berkorban, jangan koar-koar berkorban dan lain sebagainya. Contohlah baginda Rasulullah, tanpa berkoar-koar untuk berkorban, beliau lebih dahulu berkorban untuk umat sampai akhir hayatnya saja. Sampai ajalnya mendekati baginda Rasulullah. Apa Bapak Ibu yang diucapkan dalam lisannya? Ummati, ummati, wa ummati. Bayangkan, kadang kita sebagai manusia aja untuk mengucapkan La ilaha illallah ataupun asyhadu an la ilaha illallah, ketika diajal amatlah bayangkan baginda Rasulullah hendak dicabut nyawa. Apa yang diucapkan? Umat. Dan kalau misalkan jihad boleh menyarankan, Mas Jihad, berarti apa yang terbaik untuk kami Mas sebagai umat-umatnya baginda Rasulullah? Taatilah perintah-perintahnya, ikuti Quran dan hadis, dan jangan pernah melupakan perjuangan para sahabat, para syuhada Uhud, utamanya baginda Rasulullah SAW, dan perbanyaklah sholat. Dan sebentar lagi kita akan sampai di titik yang namanya adalah Jabal Uhud. Jabal Uhud ini adalah salah satu tempat yang saat ini berada di dunia, yang nantinya akan Allah angkat menuju surganya Allah. Kita sebentar lagi akan mendapatkan kenikmatan mata, kenikmatan bisa memandangi salah satu tempat yang nantinya akan Allah angkat menuju surganya Allah, dan saat ini kita bisa melihatnya di dunia. Maka bersyukurlah kita. Dan Jabal Uhud ini adalah salah satu tempat yang dimana Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan ketika Bapak Ibu melaksanakan sholat jenazah. Kemarin siapa sholat jenazah? Habis Isya, kemudian subuh. Mas, kok setiap 5 waktu ada? Ya karena memang siapapun yang meninggal di dalam kota Madinah, utamanya di dalam tanah haram, mereka nantinya setelah dari rumah sakit akan didatangkan menuju ke dalam artian menuju ke Baqi' atau di depan Masjid Nabawi, yang dimana di situ ada rumah untuk memandikan, mengafani antara perempuan dan laki-laki, tempatnya berbeda. Setelah mereka dikafani, dimandikan, dibersihkan, dirawat,
Jenazahnya langsung dibawa menuju ke dalam Mas, tapi saya nggak pernah lihat jenazahnya. Karena jenazahnya masuk dari pintu kiblat, yaitu pintu nomor 42, paling depan. Bisa dibilang di depannya imam. Kalau di masjid-masjid Indonesia itu kadang-kadang ada pintu Doraemon. Atau pintu khusus untuk marbot. Nah, seperti itu, sama saja. Jadi ada pintu khusus keluar masuknya imam masjid. Oke guys, sampai di sini dulu review kami kali ini. Kita akan lanjut lagi di video review selanjutnya di episode mendatang. See you again and bye-bye.